Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Yang akan kita pelajari pada bab ini adalah bagian tubuh tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, kemudian proses fotosintesis dan apa manfaatnya, serta perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun secara vegetatif. Mari kita simak materinya. Untuk materi yang pertama, bagian tubuh tumbuhan. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing. Kita ke bagian yang paling bawah terlebih dahulu, yakni akar. Jadi akar adalah bagian yang paling penting bagi tumbuhan, yang mana berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Juga untuk menopang tumbuhan, akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel dan lain-lainnya. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Nah, rambut akar ini untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara. Akar berdasarkan bentuknya ada akar tunggang dan ada akar serabut. Kita ke bagian batang ya. Nah, fungsi batang untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Ada dua jenis batang pada tumbuhan, ada batang berkayu, ada batang basah. Kalau batang berkayu ini, dia batangnya keras, berwarna coklat dan sulit dipatahkan. Sedangkan batang basah, ini batangnya lunak, berwarna hijau dan mudah dipatahkan. Kemudian daun. Nah, daun ini sebagai tempat menghasilkan makanan atau proses fotosintesis. Macam-macam bentuk daun berdasarkan susunannya, ada tulang menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Selanjutnya materi kita adalah fotosintesis. Jadi berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanan, ada yang dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof, dan ada heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Seperti apa? Yuk mari kita simak bagaimana proses fotosintesis itu. Nah, proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Fotosintesis ini terjadinya di daun. Tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Berikut ini adalah gambaran bagaimana proses terjadinya fotosintesis, ya, di mana akar itu menyerap air dari dalam tanah, kemudian air ini diserap oleh tumbuhan tersebut, lalu kemudian karbon dioksida, ya, dengan bantuan karbon dioksida dan sinar matahari, maka tumbuhan itu akan membuat makanannya sendiri. Dan tumbuhan tersebut akan menghasilkan O2 atau oksigen yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, manfaat fotosintesis ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi ketika tumbuhan menghasilkan air dan oksigen setelah berfotosintesis, oksigen tersebut bisa digunakan untuk makhluk hidup lainnya. Kemudian materi kita yang selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak dirinya dengan menghasilkan keturunan baru. Nah, ini bertujuan untuk mempertahankan kelestarian. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, ada generatif dan ada vegetatif. Kalau generatif ini melibatkan induk jantan dan induk betina, sedangkan untuk vegetatif ini tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Jadi bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan generatif yaitu putik dan benang sari. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian bunga, ya. Ada putik, benang sari, ada mahkota, ada kelopak. Nah, berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya yang disebut dengan bunga lengkap adalah memiliki semua bagian bunga yang Ibu sebutkan tadi. Sedangkan bunga tidak lengkap tidak memiliki salah satu bagian bunga, ya. Dan berdasarkan alat perkembangbiakannya yang disebut dengan bunga sempurna adalah yang memiliki induk jantan dan induk betina. Nah, berikut ini adalah proses bagaimana penyerbukan itu berlangsung, ya. Dari serbuk sari kemudian dia jatuh ke kepala putik. Nah, itu disebut dengan penyerbukan.
Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan ini dibagi menjadi 4. Ada penyerbukan sendiri, ya, ada penyerbukan tetangga, kemudian ada penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Yang selanjutnya, penyerbukan berdasarkan perantaranya dibedakan lagi menjadi 4 macam. Ada penyerbukan dengan bantuan angin, dengan bantuan hewan, bantuan air, dan dengan bantuan manusia. Yang selanjutnya kita ke perkembangbiakan vegetatif. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi 2, yaitu alami dengan buatan. Alami itu tanpa dengan bantuan manusia ya. Nah, berikut ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif alami dengan perkembangbiakan vegetatif buatan. Seperti ini, ada tunas, geragih, umbi, akar tinggal. Ini untuk contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Sedangkan untuk mencangkok, stek, menyambung, ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, itu tadi adalah materi-materi pada bab 1 yang harus kalian pelajari. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.